percaya bahwa setiap kereta yang kita tumpangi akan membawa kita sampai pada tujuan. Tapikah pernah kamu berpikir, siapa yang memastikan semua itu bisa terjadi? Di balik perjalanan yang mulus dan aman, ada dunia tersembunyi yang bekerja dalam senyap. Sebuah tempat yang bernama depo. Di balik perjalanan kereta api yang lancar dan nyaman, ada satu fasilitas yang penting yang bekerja tanpa henti, yaitu depo kereta api. Depo merupakan tempat khusus yang berfungsi sebagai pusat perawatan, pemeriksaan, dan persiapan operasional bagi kereta api, baik itu lokomotif, rangkaian penumpang, maupun kereta barang. Sama seperti kendaraan bermotor yang membutuhkan servis rutin agar tetap aman dan nyaman digunakan, kereta api juga memerlukan perawatan yang berkala. Di depo inilah kereta-kereta diperiksa secara teknis, dibersihkan, dan diperbaiki jika ada kerusakan ringan dan disiapkan untuk perjalanan berikutnya. Depo kereta api memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keselamatan, kenyamanan, dan keandalan layanan transportasi kereta. Tanpa keberadaan depo, potensi gangguan perjalanan seperti kerusakan mesin, sistem pengereman yang bermasalah, atau kondisi interior yang kurang layak bisa terjadi dan membahayakan para penumpang. Selain itu, depo juga menjadi tempat untuk memastikan bahwa setiap kereta yang beroperasi telah memenuhi standar keselamatan dan pelayanan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, depo adalah rumah kedua bagi kereta api. Tempat di mana kereta dirawat, dijaga, dan dipersiapkan untuk melanjutkan tugas pentingnya yang menghubungkan berbagai kota dan daerah. Oke, jadi kita masuk ke bagian sejarah depo kereta api di Indonesia. Kereta api pertama di Indonesia atau Nusantara dibangun pada tahun 1867 oleh perusahaan Belanda, yaitu NISM, yang dikenal sebagai Nederlands Indisch Spoorwegen Maatschappij, dengan rute yang pertama yaitu Semarang Tangguh, yang diperkirakan panjangnya sekitar 26 km, dengan tujuan utamanya untuk mempercepat angkutan hasil bumi yang melimpah dari pedalaman ke pelabuhan. Karena dulu pembangunan perkeretaapian di sana hanya berfokus untuk sebagai transportasi angkutan bumi di Pulau Jawa, dengan seiring perkembangannya lalu tersebar di Nusantara. Oke, jadi gua note untuk penyebutannya bukan Indonesia tetapi Nusantara, karena Indonesia lahir pada tahun 1945. Ya, jadi sebelum tahun itu masih berupa kerajaan-kerajaan di Nusantara, makanya gue menyebutnya Nusantara bukan Indonesia. Jadi ya, seiring waktu perjalanan depo kereta api mulai dibangun untuk mendukung operasional kereta. Awalnya, depo hanya berupa bengkel sederhana yang memeriksa lokomotif uap untuk perawatan atau penyimpanan lokomotif serta gerbong barang. Sekarang menjadi tempat yang sangat peran aktif dan memiliki teknologi yang sangat canggih untuk perbaikan ataupun perawatan. Depo kereta api telah menjadi bagian penting dalam dunia perkeretaapian sejak abad ke-19. Ketika jalur-jalur kereta api pertama kali dibangun di berbagai negara, termasuk di Nusantara atau Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, depo berfungsi sangatlah sederhana, hanya sebagai tempat parkir lokomotif uap dan pemeriksaan dasar. Salah satu depo pertama di Nusantara adalah depo lokomotif Semarang dan depo lokomotif Sidotopo. Jadi gue akan notes lagi, gue sudah mencari di internet mengenai depo tertua di Indonesia atau Nusantara, tapi karena informasi yang sangat terbatas, maka dari itu gue hanya berpatokan pada artikel yang dipaparkan di internet. Jadi di video ini depo tertua terfokus ke depo Sidotopo bukan ke Semarang, jadi agak terfokus ke sana. Ya, walaupun rute kereta pertama kali dibangun dari Semarang sampai Tanggung, tapi tidak ada informasi yang mengenai pembangunan depo lokomotif Semarang seperti biodata atau pembangunannya dan lain-lainnya. Tapi di waktu yang akan datang, pernyataan ini akan berubah dengan adanya artikel atau jurnal yang memaparkan
atau mungkin kawan-kawan rail fans bisa memberitahu di kolom komentar mengenai informasi depo pertama kali dibangun, entah itu depo kereta lori atau depo lokomotif. Tapi sekarang lagi terfokus lokomotif yang gede ya, bukan lori, tapi bisa juga sih, ya serah kalian lah. Dengan demikian, meski Depo Sidotopo dikenal sebagai depo yang terbesar dan modern pada masanya, depo lokomotif Semarang yang memiliki sejarah yang lebih panjang dalam dunia perkeretaapian di Indonesia. Keduanya memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan dan operasional kereta api di Nusantara sejak era kolonial hingga saat ini. Depo tersebut dibangun untuk mendukung jalur-jalur kereta pertama dari Semarang sampai Tanggung pada tahun 1867. Depo lokomotif Sidotopo di Surabaya yang dibangun oleh Stadvoorwagen atau SS yang diresmikan dan beroperasi pada tahun 1923, yang dulu dikenal sebagai depo kereta paling modern yang merupakan salah satu depo kereta api pertama dan terbesar di Nusantara pada saat itu. Pembangunan depo ini dimulai sekitar tahun 1918 untuk menggantikan fasilitas perawatan yang sudah tidak memadai di stasiun Surabaya Kota yang sebelum adanya depo Sidotopo. Jadi sebelum ada pembangunan depo Sidotopo, tempat perbaikan atau stabling pada lokomotif atau rangkaian kereta penumpang atau barang adanya di Surabaya Kota. Ya, makanya dibangunlah depo terbesar, makanya diklaim oleh SS sebagai depo terbesar dan paling modern. Oke, lanjut. Dengan luas lebih dari 80 hektar, depo Sidotopo dirancang sebagai fasilitas perawatan paling modern untuk lokomotif, kereta penumpang, dan gerbong barang, serta menjadi pusat perawatan utama di wilayah Timur Jawa. Depo tersebut diklaim SS sebagai depo yang paling terbesar dan terluas yang pernah dimiliki, bahkan terbesar se-Asia. Hal tersebut diperkuat oleh artikel pada koran Daily Koran yang diterbitkan pada tanggal 9 Mei 1921. Menurut koran tersebut, depo ini mulai dipakai sejak tanggal 30 April dengan sepanjang 3 km serta lebar 300 meter dan pembangunan masih terus berlangsung. Seiring perkembangannya teknologi, fungsi depo berkembang sangatlah pesat, dari hanya sekedar tempat parkir menjadi pusat perawatan rutin, inspeksi teknis hingga perbaikan ringan dan berat. Kini depo memainkan peran yang sangat vital dalam memastikan standar keselamatan dan kinerja kereta sebelum, selama, dan sudah operasi. Oke, kita akan masuk ke pembagian peran, tugas, fungsi, dan jenis perawatan di depo. Salah satunya yaitu melakukan perawatan rutin dan berkala pada kereta api, baik itu lokomotif, kereta rel diesel atau di bidang KRD, kereta penumpang, KRL, MRT, LRT, kereta cepat, dan gerbong barang. Dengan ini, untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan operasional kereta api. Tugas depo kereta api adalah sebagai tempat untuk merawat, memperbaiki, dan menyimpan kereta api, termasuk lokomotif, kereta penumpang, dan teman-temannya yang tadi gue sebutkan. Jadi gue singkat kereta api biar nggak terlalu panjang lah. Jadi ada beberapa contoh hanya seperti tempat penyimpanan kereta api ketika tidak digunakan, melakukan perawatan ringan seperti pemeriksaan harian seperti DC atau daily check, perawatan bulanan, P1, perawatan 3 bulanan, P3, perawatan 6 bulanan, P6, dan perawatan tahunan, P12. Contohnya, membersihkan atau pencucian pada kereta, mengisi air bersih atau bahan bakar atau pengisian lainnya jika diperlukan, perbaikan pintu manual atau perbaikan pintu otomatis, pengecekan AC, menangani kerusakan kecil, misalnya pergantian lampu hingga perbaikan minor dan mayor baik interior ataupun eksterior. Oh ya, jadi kalau misal kalian tidak tahu minor dan mayor itu apa, diibaratkan seperti lampu kuning dan lampu merah. Contohnya, kalau minor itu seperti komponen baut yang hilang atau permasalahan di beberapa komponen, akan tetapi tidak berakibat dan membahayakan dalam perjalanan ataupun operasional. Akan tetapi, perbaikan juga harus tetap dilakukan agar tingkat kenyamanan yang lebih maksimal. Dan kalau misalnya mayor itu diibaratkan lampu merah, ya kalian bisa tahu apa yang terjadi. Ya, tepat sekali. Lokomotif atau kereta itu dipastikan tidak bisa untuk operasional atau kebutuhan operasional lainnya, dan harus masuk ke perbaikannya diperlukan, entah itu dibawa ke depo mekanik untuk perawatan atau pengecekan mekanik. Jikalau memang sudah parah, makanya dibawa ke rumah sakit terbesar, yaitu Balai Yasa, yang dimana komponen akan dilepas semua seperti turun mesin di baratnya.
atau overhaul dengan perbaikan menyeluruh, perbaikan besar jika diperlukan, dan lain-lainnya. Lalu melakukan pengujian seperti uji coba pengereman dinamis dan uji coba lainnya untuk memastikan kereta api berfungsi dengan baik. Lalu inspeksi teknis sama seperti tadi, memeriksa seperti komponen vital seperti pengereman, roda, sambungan antar kereta hingga kelistrikan. Ada juga persiapan operasional yang menyusun jadwal keberangkatan, memeriksa kesiapan rangkaian, serta memastikan kelengkapan alat keselamatan yang sudah ditetapkan dalam standar yang berlaku. Dan menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kereta api seperti jalur stabling, jalur pemeriksaan, bengkel, dan lain-lainnya. Lalu kita masuk ke fungsi utamanya, adalah untuk memastikan kereta api dalam kondisi prima dan siap beroperasi untuk keselamatan dan kenyamanan penumpang. Dalam segi keamanan, yang memastikan kereta api dalam kondisi aman dan siap beroperasi sehingga perjalanan kereta api dapat berjalan dengan lancar dan aman. Lalu kenyamanan, yang melakukan perawatan dan perbaikan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang selama perjalanan. Lalu yang terakhir adalah ketersediaan dan menunjang operasional atau operasi, yang memastikan kereta api tersedia saat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan jadwal kereta api dan kebutuhan transportasi. Jadi tidak semua depo bisa melakukan perawatan semua golongan dalam satu tempat. Salah satunya karena ada standar yang berbeda untuk perawatan atau perbaikan, dan juga bisa jadi karena ketersediaan lahan yang kurang. Jadi ada yang cuma bisa lokomotif aja, kereta penumpang aja, dan gerbong aja. Jadi tergantung dari spesifikasi yang dimiliki depo tersebut. Ya makanya ada depo yang bisa atau yang enggak. Tapi teruntuk depo KRL, MRT, LRT, dan KCC, mereka punya depo tersendiri yang mempunyai spesifikasi dan standar yang berbeda. Contohnya perbedaannya seperti KRL MRT atau MRT sama LRT atau MRT sama KCC. Ditambah dinaungi oleh badan yang berbeda seperti KRL dinaungi oleh KCI, dan contohnya ada 2 LRT di Jakarta. Walaupun namanya sama dan tujuannya juga sama untuk transportasi kota berbasis rel, mereka semua punya standar tersendiri dan bahkan memiliki jalur atau trek mereka sendiri seperti MRT, LRT, dan KCC. Jadi ada beberapa jenis depo kereta api yang tersebar di Indonesia, seperti halnya depo lokomotif Cipinang yang terletak di Jakarta Timur yang dibuka pada tahun 2021, yang merupakan salah satu depo lokomotif terbesar di Indonesia, yang melakukan perawatan rutin pada lokomotif termasuk pemeriksaan sistem angin, diesel, elektrik, dan mekanik. Dengan kapasitas 28 jalur, yang mampu menampung dan memeriksa sekitar 144 lokomotif dan 120 kereta, terdapat beberapa jenis perawatan yaitu harian, bulanan, dan tahunan. Lalu kita masuk ke depo kereta penumpang, seperti depo kereta penumpang yang ada di Jakarta Kota dengan kode kereta JAKK. Lalu depo kereta Bandung dengan kode kereta DD. Lalu kita masuk ke depo gerbong barang. Contoh hanya seperti depo gerbong barang Jakarta Gudang dengan kode gerbong JAKG. Lalu ada depo gerbong Sidotopo dengan kode gerbong SDT. Lalu ada depo gerbong RJ Menangun dengan kode gerbong AWN. Oke, jadi itu adalah singkatan dari masing-masing depo. Lalu kita masuk ke depo KRL atau kereta rel listrik. Contoh hanya depo KRL Depok yang merupakan depo KRL terbesar di Asia Tenggara yang dibangun untuk mendukung operasional KRL di wilayah Jabodetabek pada saat ini. Lalu depo MRT yang dibangun untuk mendukung layanan operasional MRT. Lalu depo LRT yang terbagi menjadi 3. Ada LRT Jakarta yang ada di Kelapa Gading, LRT Jabodebek yang ada di Bekasi, dan LRT Palembang. Dan yang terakhir kereta cepat, depo kereta cepat Hus di Tegaluar yang dirancang untuk perawatan kereta cepat dengan teknologi yang sangat tinggi, yang memiliki sistem pengawasan yang terpadu untuk memastikan keselamatan dan efisiensi operasional.
Oke, mungkin cukup sampai di sini saja, karena kalau dijabarkan lebih detail dan lebih luas juga kepanjangan. Dan gue juga belum nemu artikel atau jurnal yang fix untuk memperkuat materi yang gue bawakan kepada kalian, seperti biodata mengenai perawatan atau perbaikan dan lain-lainnya di masing-masing peran depo dari lokomotif, kereta penumpang, gerbong barang, KRL, MRT, LRT, dan KCC. Ya, ditakutkan nanti gue malah menyebar luaskan informasi bohong. Tapi jangan khawatir, semua peran dan tujuan depo kereta itu sama-sama untuk memastikan keamanan kenyamanan yang andal bagi operasional. Jadi kesimpulan dari video ini adalah depo kereta api memiliki peran yang sangat vital dalam menunjang kelancaran operasional kereta api. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat parkir, tetapi juga sebagai pusat perawatan, pemeriksaan, perbaikan, hingga persiapan kereta sebelum beroperasi. Keberadaan depo memastikan bahwa setiap kereta yang berangkat selalu dalam kondisi terbaik, aman, nyaman, dan siap melayani masyarakat. Tanpa peran depo, perjalanan kereta api di Indonesia tentu tidak akan seefisiensi dan seandal seperti sekarang. Jadi dari cerita di atas mengenai depo perkeretaapian, lalu apa bedanya dengan balai yasa? Nah, ini akan kita bahas di video berikutnya yang mengenai perbandingan dua hal ini. Sebelum kita tutup, ada kata-kata untuk video ini. Jadi, satu langkah kecil di depo, ada satu perjalanan yang besar di rel kehidupan. Karena setiap perjalanan yang hebat dimulai dari perawatan yang hebat. Di depo inilah tempat di mana perjalanan itu bermula. Gua Nova pamit undur diri dan terima kasih.